Berendam di air panas merupakan salah satu kesukaanku bersama temanku. Tapi hobi ini juga yang akhirnya tidak lagi kami lakukan karena sebuah kejadian yang terjadi setahun yang lalu. Mimpi buruk ini terjadi sewaktu liburan sekolah. Saat itu aku dan temanku berlima berencana berendam air panas di daerah Subang. Kami berangkat dari Bandung sekitar jam 9 malam menggunakan mobil punya temanku si Diki. Setelah semuanya berkumpul, akhirnya kami pun pergi menuju Subang. Selama perjalanan kami terus bercanda, bahkan terkadang mengeluarkan kata-kata yang berlebihan. Setelah sampai di Pasar Lembang, mobil Diki mulai tersendat. Kami berlima sebenarnya sudah mulai panik saat itu. Takut kalau mobil ini tiba-tiba mogok. Jalanan terlihat sepi karena ini bukan hari libur. Membuat kami takut kalau mobilnya mendadak mogok dan sulit mencari bantuan. Dan benar saja, ketakutan kami akhirnya terjadi. Sekitar 15 menit dari Pasar Lembang, di jalan yang kiri dan kanannya hanya ada pepohonan dan hutan. Mobil kami mendadak mogok. Mesin mobil langsung mati begitu saja. Kami berlima pun langsung segera turun dan mendorong mobil ke sisi jalan. Dalam kebingungan dan gelapnya malam, Diki berkata kalau ini mungkin gara-gara kita selama perjalanan ngomongnya terlalu berlebihan bercandanya. Konon jalan ini memang angker. Diki langsung memeriksa mesin, tapi gak ada yang salah. Semua baik-baik saja. Gimana kalau kita dorong saja? Kataku. Kami mulai mendorong mobil itu agar dapat hidup. Namun hasilnya sia-sia. Mobil tetap tidak bisa dinyalakan. Udara malam begitu dingin. Jam sudah menunjukkan pukul setengah 12 malam. Dan kami semakin putus asa. Ketika itu, tiba-tiba saja kami semua terdiam melihat kabut berwarna hitam yang datang dengan cepat ke arah kami. Aku langsung berteriak, "Bro, mending kita masuk deh. Lihat, itu ada kabut." Kami semua berlari dan panik masuk ke dalam mobil. Tapi pintu mobilnya tiba-tiba tidak bisa dibuka. Seperti ada yang mengunci dari dalam. Padahal kunci mobil sedang dipegang sama Diki. Kami semua panik sambil terus mencoba membuka pintu mobil. Kabut hitam itu semakin lama semakin mendekat. Aku dan teman-temanku berteriak kepada Diki agar cepat membuka pintu mobil. Dan akhirnya dia berhasil membuka pintunya. Kami pun berhamburan masuk ke dalam mobil secepatnya. Setelah berada di dalam mobil, kami hanya bisa terdiam. Yang terdengar hanya suara angin yang berasal dari luar mobil. Wajah temanku semua terlihat tegang dan ketakutan. Ku coba melihat keluar, tapi hanya tampak kegelapan. Kabut hitam itu kini menyelimuti mobil kami.
mobil. Aku yang ketakutan hanya bisa berdoa agar tidak terjadi hal yang buruk. Lalu Diki membunyikan klakson mobil. Dan tiba-tiba kabut hitam itu menghilang begitu saja. Cahaya bulan mulai terlihat kembali. Kami hanya bisa saling pandang. Diki coba menghidupkan kembali mobilnya. Dan akhirnya mobil pun bisa menyala. Tapi saat Diki menyalakan lampu mobil depan, kami semua berteriak ketakutan ketika melihat sosok seorang laki-laki sedang berdiri tepat depan mobil kami. Diki dengan sigap langsung menginjak pedal gas dan mobil langsung melaju kencang. Dan kami bisa menjauh dari tempat tadi. Sepanjang perjalanan daerah Subang, kami semua terdiam. Beberapa saat setelah itu aku bertanya pada teman-temanku, apa sebaiknya kita pulang ke Bandung lagi atau meneruskan perjalanan? Tapi semua temanku memilih untuk meneruskan perjalanan ini. Kurang lebih 30 menit kemudian, akhirnya kami sampai di pemandian air panas yang menjadi tujuan kami. Sesampainya di sana, kami langsung parkirkan kendaraan dan berjalan masuk ke area pemandian. Namun, ada yang aneh dengan tempat pemandian ini. Karena di sana tidak ada petugas yang memungut bayaran untuk tiket masuk. Setelah ganti baju, kami langsung masuk ke kolam. Aku sebenarnya merasa hal yang aneh. Kenapa tempat pemandian ini sangat sepi? Hanya kami berlima saja yang ada di situ. Tapi sepertinya temanku tidak menyadari hal itu. Mereka juga sepertinya sudah lupa dengan kejadian tadi. Tempat pemandian ini seperti tertutup dan tidak ada siapa-siapa. Beberapa saat kami bercanda sambil berendam air panas. Tiba-tiba saja dikagetkan oleh seorang yang menyapa kami. Maaf adik-adik, tadi kalian belum bayar saat masuk. Aku pun menjawab, Pak, boleh nggak kami bayarnya nanti setelah kami semua mau pulang? Dia hanya tersenyum dan pergi begitu saja. Setelah berpikir sejenak, aku sepertinya pernah melihat sosok bapak tadi. Badannya tinggi besar dan dia menggunakan baju hitam. Dan astaga, aku baru ingat, itu kan tadi sosok yang kami lihat saat mobil mogok tadi. Aku terdiam, bulu kudukku berdiri. Bagaimana mungkin dia bisa secepat itu berada di sini? Diki menepukku dan bertanya, ada apa dengan diriku? Ku mulai bercerita dan wajah Diki mendadak pucat. Belum selesai kami membahas itu, tiba-tiba angin bertiup kencang. Kabut hitam yang sempat kami lihat tadi kini muncul kembali dan mulai mendekati ke arah kolam. Kami semua berlarian keluar kolam, namun kami kalah cepat dari kabut itu. Kabut itu mulai menutupi kolam dan kami semua mulai berpegangan tangan satu sama lain. Kabut itu seperti mau menarik kami semua. Kabut hitam ini sangat gelap dan pekat sekali, sehingga kami semua tidak bisa melihat satu dengan yang lainnya.
Kali ini seperti ada sesuatu yang menarik kakiku secara perlahan. Kami semua berteriak sambil panik. Pelan-pelan kabut hitam itu mulai menghilang. Kami semua berlari menuju ruangan ganti dan buru-buru kembali menuju mobil. Saat sampai di parkiran, kami mulai ketakutan lagi ketika pintu mobil mendadak tidak bisa dibuka kembali. Saat kami panik, tiba-tiba sosok laki-laki tadi kini terlihat berjalan menuju ke arah kami. Aku pun meminta Niki secepatnya membuka pintu mobil. Dan setelah terbuka, kami masuk ke dalam mobil. Laki-laki itu kini berada di depan mobil. Wajahnya terlihat penuh darah, seperti habis kecelakaan. Dia berjalan memutari mobil kami sambil menggedor-gedor kaca mobil. Wajahnya yang tadi ramah kini sudah hilang. Dia terus menggedor kaca mobil dari satu sisi ke sisi yang lainnya. Kami yang berada di dalam hanya bisa berteriak ketakutan. Akhirnya, sosok itu pergi berjalan mundur, perlahan masuk ke dalam hutan. Diki langsung menghidupkan mobil dan menginjak pedal gas dengan kencang. Mobil pun keluar dari daerah pemandian itu. Akhirnya kami memutuskan berhenti di sebuah warung yang berada di tepi jalan. Di sana kami turun dan beristirahat sejenak. Di sela-sela obrolan kami, ternyata diam-diam sang pemilik warung menyimak obrolan kami. Kemudian dia bertanya tentang kejadian yang tadi kami alami. Dari situlah kami tahu sosok laki-laki itu ternyata memang makhluk halus yang sering menunggu pengendara yang melintas. Konon, sosok itu adalah laki-laki yang meninggal karena tabrak lari ketika sedang menyeberang di jalan yang tadi kami lalui.